Hai semua, selamat datang di kelas Navigating Business Opportunity this time. Saya Altona Wijaya yang akan memandu acara TATB Talks hari ini. Wah gila, gue seneng banget deh. Soalnya udah berhari-hari ini jarang banget ngomong sama orang-orang. Sekarang mungkin agak sedikit monolog, tapi nanti bentar lagi ada teman gue yang bakal datang ya, namanya Brian. Nah, pada hari ini, right, TATB Livestream Fest ini oleh Samara Live dan Emera Media dan Bank OCBC NSP, kita ingin nih ngajak kalian semua untuk berdonasi melalui benihbaik.com. Right? Jadi saya harap dengan talks hari ini, selain itu bermanfaat untuk edukasi, itu juga untuk bermanfaat bagi banyak orang melalui donasi-donasi kalian ke benihbaik.com. Jangan lupa, right, di sini tolong di-scan QR code-nya, nanti didonasikan ke benihbaik.com. Right? Nah, buka layanan One Mobile, di One Mobile, right, akan juga OCBC NSP untuk berdonasi 200.000 ke benihbaik.com untuk setiap pendaftarannya selama TATB Livestream Fest ini. Nah, sebelum saya mulai dengan acara ini, right, dengan Brian, nanti ngobrol-ngobrolnya, kita ingin melihat nih, gimana sih impact COVID selama ini terhadap dunia perekonomian. Nah, kalau yang belum kenal dengan saya adalah seorang perbankan yang sudah berkecimpung di dunia perbankan ini selama 12 tahunan, right? Jadi saya ngomong dikit nih, sharing, right? Apa sih dampaknya ke suku bunga, ke pasar saham, dan seterusnya. Jadi memang disayangkan bahwa virus corona ini atau COVID-19 dampaknya terhadap pasar keuangan, right? Dan di suku bunga itu cukup nyata gitu ya teman-teman. Dan kita lihat bahwa tantangan depan ini kita bisa lihat impact-nya di 1-2 tahun ke depannya. Nah, pertama kalau kita ngomongin suku bunga, right? Dari ini dari 50 negara bank sentral dunia yang telah memangkas suku bunga masing-masing. Ini tujuannya untuk memperkuat perekonomian dan juga untuk meminta agar masyarakat tetap spending dan perekonomiannya itu terangkat. Selain itu, kita juga lihat bahwa di seluruh exchange di dunia, pasar saham pun menurun. Kenapa? Karena semua orang ingin punya cash, right? Karena semua orang ingin punya uang keras di tangannya untuk jaga-jaga dan agar mereka punya confidence buat menanggulangi masalah-masalah yang mungkin akan berada setelah COVID-19 ini. Selain itu, kita juga lihat bahwa lebih dari 100 negara, right, ada dampaknya ke bisnis travel. Jelas bukan bisnis travel aja, tapi bisnis travel ini mungkin yang salah satunya paling terimbas oleh COVID-19 ini. Kalau dilihat dari sini, Analytics from Forward Keys berestimasi bahwa lebih dari hampir 50.000 penerbangan itu sudah turun. Kita juga tahu bahwa hampir semua negara menutup perbatasannya, sehingga imbas ke dalam dunia travel ini sangat besar. Nah, kalau kita lihat juga, customers kita nih yang dari rumah nih juga sebenarnya mengurangi pembelian. Tadi kalau dengar omongannya di TATB Talks-nya William Tanujaya juga, memang secara pembelian secara online masih ada, cuman semua pembelian yang lainnya mungkin menurun, right? Jadi kalau di data ini kita dapat table, customer sudah mengurangi pembelian dan mengurangi dine-in yang ada. Meski masih ada GrabFood dan GoFood dan semua layanan antar makanan lainnya, right? Kita juga cukup yakin pasti dari sisi konsumtif kita sudah menurun karena kita sekarang kerjanya duduk di rumah dengan ini TATB Livestream ini gitu. Nah, tapi apakah semuanya itu suram? Enggak juga, teman-teman, right? Jadi kalau kita lihat brand apa sih yang mereka sudah lakukan pada hari ini untuk menangani krisis COVID-19 ini? Nah, kita ambil contoh Shanghai Fashion Week, salah satu fashion week terbesar di dunia. Mereka menggandeng perusahaan teknologi Alibaba untuk mengadakan virtual pekan mode. Right? Nah,
mereka mengintegrasikan teknologi yang cukup canggih ini untuk men-showcase fashion yang ada, dan juga kalau orang-orang yang ingin beli baju atau fashion ini, mereka bisa langsung ke Taobao Live dan mereka bisa langsung membeli baju tersebut pada saat mereka menonton acara ini. Nah, nggak tahu nih, feeling-nya kayaknya mungkin dengan adanya ini orang bisa langsung beli, jadi secara spending juga orang pasti akan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau di Indonesia juga, Jakarta lebih tepatnya, kita juga lihat Pemprov DKI bekerja sama dengan pasar tradisional, aplikasi transport online, dan beberapa pasar. Mereka mau memberikan layanan untuk kita semua yang tidak bisa keluar rumah atau dihimbau tidak keluar rumah untuk menangani untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, right? Jadi semuanya bisa serba virtual diantar gitu ya. Nah, caranya mudah. Tinggal pedagang yang dituju, nanti pesanannya akan langsung diantar ke alamat kalian masing-masing. Ada juga belanja online, Alipos dan Bluebird kerjasama yang sangat baik, right? Jadi mungkin dari segi supir taksi atau penyetir Grab kurang untuk mengantar orang, tapi masih ada aja kesempatan untuk mengantar barang, gitu ya. Nah, terakhir ini adalah juga peningkatan pelayanan dari Blibli agar semua orang masih tertarik untuk beli barang secara online. Seperti itu, right? Mungkin kalau konteksnya brand commerce, right? Kalau kita sekarang di COVID-19 ini, jadi kalau pernah lihat ada yang graf itu namanya, kalau kita mau mempunyai growth mindset, di COVID-19 ini daripada kita duduk-duduk aja bengong gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar, right? Dan belajar itu bisa secara digital sekarang. Jadi salah satu contohnya di sini adalah Pemify, salah satu aplikasi belajar online cukup seru, right? Di sinilah kita juga bisa mulai belajar. Jelas masih banyak resource-resource lainnya yang ada di dunia ini. Nah, kayaknya udah cukup nih, sorry. Untuk sebelum kita mengundang Brian, saya mau jelasin dulu nih. Untuk kita yang bisnis yang ada di Indonesia pada saat ini, dan kita mau, nah, itu tadi Shanghai Fashion Week bilang pakai Alibaba dan seterusnya. Gimana kalau bisa ya? Nah, tanpa ditunggu lagi, mungkin kita undang, right? Brian Marshall, teman gue dari Circle, ya. Brian. Halo, hai. Halo. Apa kabar, Brian? Baik, baik, baik. Thank you for having me this afternoon. Iya nih, sekarang udah jam 1 lewatan dikit nih. Yes. Gimana ya perasaan lo? Udah hari keberapa nih lo? Udah di rumah terus? Kalau buat gue sih, dan sama juga buat semua orang-orang di Circlo, kita udah WFH semenjak 3 minggu yang lalu. Jadi ini udah minggu yang ketiga. Walaupun memang kalau di Circlo sendiri sih sebenarnya kan ada 2 macam pekerjaan. Ada pekerjaan teman-teman yang di depan laptop yang bisa dibawa pulang ke rumah gitu ya. Oh, Seperti termasuk gue sendiri, tapi juga ada beberapa teman-teman yang tetap harus bekerja dari gudang ya. Dan itu jadi ya tentu dengan berat hati nggak bisa work from home. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin soal, gue lagi ngomongin soal Shanghai Fashion Week, gandeng Alibaba, kan Yes. banyak juga bisnis-bisnis tradisional yang mencoba menggandeng perusahaan digital untuk mengembangkan bisnisnya pada saat situasi ini. Ya. Lo punya ini nggak sih, punya ujangan gitu ya kepada pebisnis-pebisnis yang lagi ngedengerin, Ya. gimana ya caranya bisa strategi di kondisi seperti ini? Oke, right. So, untuk bisnis-bisnis di kondisi seperti sekarang yang kita bisa bilang ini bukan kondisi normal gitu ya. Pertama mungkin gue mau lihat dari sisi dalamnya dulu, dari sisi internalnya dulu ya, bahwa setiap bisnis perlu menyadari bahwa ini masa-masa yang tidak biasa, masa-masa yang menantang, dan ini masa-masa yang mungkin akan bertahan untuk beberapa saat. Jadi nggak akan cepat kelihatan sih. It's gonna be a long fight. Nah, jadi sama seperti mungkin kalau biasa petunjuk pas lagi naik pesawat gitu ya, kalau misalnya ada apa-apa put your own mask first gitu. Jadi gue rasa dalam hal ini pertama adalah bisnis-bisnis perlu perhatiin dirinya sendiri gitu ya. Kesiapan cash flow-nya, kesiapan modal, timnya kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi itu adalah hal pertama gitu ya, pastiin bahwa
kita, bisnis kita punya resources yang cukup untuk bisa melalui situasi ini. Dan Hmm. bila mana itu ternyata memang bisa work from home, maka lakukanlah itu. Gunakan teknologi untuk bisa seproduktif mungkin bekerja dari rumah. Dan kalau memang ternyata ada keputusan-keputusan sulit yang perlu dilakukan, gua rasa terbukalah dengan semua orang di company eee, untuk bisa mengerti situasinya dan kemudian saling bantu juga. Itu faktor dalamnya. Tapi kalau untuk faktor keluarnya ke konsumen, maka gue rasa ini memang saat yang tepat kalau sebelumnya belum atau mungkin masih minimal penggunaan jalur-jalur digitalnya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk bisa melaksanakan itu dengan sepenuh tenaga. Dan juga ini kenapa? Karena gini, sebelum-sebelumnya mungkin beberapa bisnis ada yang belum masuk digital secara maksimal, salah satu alasannya kadang mungkin adalah, oh pelanggan gue atau konsumen gue juga biasanya nggak gitu. Mereka Ya, behavior-nya kebanyakan masih tetap mau datang ke toko gue, misalnya contohnya kayak gitu. betul, Atau mau betul. ketemu dulu gitu ya, sebelum ketemu ini mungkin baik ini produk maupun jasa ya saya bilang. Jasa juga kadang orang, oh mau ketemu dulu baru mau deal gitu ya. Oh, Tapi model. sekarang tuh dengan kondisi yang seperti ini, di mana kita harus physical distancing gitu ya, eee, konsumen kita pun bakal terpaksa bakal di kondisi yang harus menggunakan teknologi digital. Nah, jadi ini Hmm. adalah saat-saat di mana kalau kita justru tidak bisa memanfaatkan situasi itu, malah hanya berdiam diri merenungi kesulitan yang ada Ya, gitu ya, ya, malah ya. kita nggak bisa bertahan gitu. Itu menurut gua. Betul, betul. Wah, jadi kalau misalnya situasi kayak gini, right, kita tak lihat bahwa harus ada physical distancing, kita nggak bisa ketemu, right. Secara digital itu atau teknologi apa sih yang mungkin bisa teman-teman atau para pebisnis ini consider gitu ya, dari Hmm. segi kayak ada nggak sih layanan di mana mungkin para pebisnis ini bisa ngejalanin bisnisnya tetap dengan ojek online atau dengan antara online yang lain gitu. Hmm. Kalau yang Brian lihat gimana yang udah kejadian hari ini? Hmm, oke. Jadi kalau kita ngomongin, gimana kita bisa memanfaatkan teknologinya itu sendiri, teknologi-teknologi apa aja misalnya gitu ya, untuk kita terus bisa menjalankan Ya, bisnis kita gitu bisnisnya, ya. Maka kalau dari gue sendiri sih, gue selalu bilang bahwa melakukan e-commerce atau melakukan digital transaction gitu ya, ada kurang lebih mungkin 3 pilar utamanya gitu. Pertama mmm, adalah brand.com, mungkin sebutannya mmm, adalah brand.com, di mana itu adalah tempat kita sendiri jualan. Baik itu dalam bentuk website atau mungkin mobile application, itu ada satu tempat sendiri, analoginya kayak toko kita sendiri gitu ya kalau di offline, di mana kita bisa menjual produk atau jasa kita di sana. Itu pilar pertama gitu ya. yap, Yang yap, pilar kedua itu adalah marketplace gitu ya. Ini analoginya mungkin kalau di offline sama seperti department store atau supermarket, di mana kita bukan toko sendiri, tapi kita punya produk kita di toko yang lebih besar yang bareng-bareng dengan orang lain. Nah ini kalau di konsep online ya, jadi contohnya seperti marketplaces e-commerce mungkin bisa disebut seperti Tokopedia, ya, Shopee dan lain-lain. Kemudian kalau ternyata bukan produk fisikal, misalnya itu adalah konten edukasi, mungkin platformnya berbeda lagi marketplace-nya. Tapi atau untuk food misalnya tadi contohnya adalah GoFood, mmm, GrabFood gitu ya. ya, Maka itu marketplaces di mana kita juga bisa berjualan melalui tempat-tempat itu. Yang mmm, ketiga, dan ini mungkin yang justru malah paling simpel gitu ya, bisa dilakukan hari ini juga gitu ya, saat ini juga oleh teman-teman bisnis, itu adalah melalui kanal sosial atau melalui sosial media gitu ya. benar, Baik itu benar. dalam bentuk misalnya seperti Facebook, Instagram, atau sekarang TikTok lagi ngetren, terus Oh, kemudian iya, aplikasi chat gitu ya. Nah ini juga jalur yang mana kita bisa gunakan untuk terus aktif selama physical distancing ini. iya, iya. Benar banget ya. Jadi kan mungkin nggak semua bisnis sekarang punya sosial media, right, dan Hmm, mungkin Instagram-nya. Nah, mungkin pada saat-saat seperti ini juga mungkin para pebisnis bisa bikin konten-konten digital gitu ya ya kali, betul. melalui IG Live atau melalui, YouTube dan segala macam dan bisa di-share. Nah, itu Ya, mungkin bisa menarik para, konsumen untuk masuk dan melihat bahwa, oh iya sebenarnya mungkin ada bisnis seperti ini dan seperti ya, itu, gitu ya. Nah, ya, tadi kan kita ngomong salah satu platformnya mungkin website kali ya. ya. Itu, aspek-aspek apa aja kali ya yang harus diperhatiin ya? Kalau misalnya, mungkin ada nih dari audiens kita, ada pebisnis yang mungkin baru pernah
menjalankan bisnis secara online. Apa sih yang harus mereka perhatiin gitu ya? Mungkin ini ranah yang sangat baru bagi mereka, tapi mungkin karena lu udah berpengalaman, bisa di-share nggak sedikit kira-kira apa sih yang mesti diperhatiin dari bisnis mereka itu? Oke. Pertama mungkin gue bakal bilang bahwa yang perlu diperhatiin adalah, produk kita atau yang kita jual itu apa gitu ya. Jadi itu Mmm, adalah, physical goods atau itu adalah digital goods atau itu adalah jasa, itu pertama yang perlu kita lihat. Karena kemudian itu akan, mmm, mendikte website atau teknologi seperti apa yang paling baik buat kita gunakan. Itu ya, pertama ya. Kedua adalah, menurut saya pada saat kita, menggunakan satu teknologi, apalagi ini, saat pertama gitu ya, mmm, jangan terlalu kompleks gitu. Jadi mmm, misalnya contohnya kalau kita memang buat website gitu ya, maka apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, apa, mungkin butuh buru-buru gitu ya, butuh segera gitu ya, kita bukan mhm sesuatu yang mhm bisa nunggu lama, maka mulailah dengan sesuatu yang sederhana gitu, mulailah dengan sesuatu yang simple dan sebenarnya hal-hal yang mungkin bahkan tadi saya bilang, brand.com website atau mobile app, untuk bisnis kita itu mungkin buat banyak orang hari ini masih, "Oh kayaknya ribet banget ya," gitu untuk mhm, setup-nya, tapi sebenarnya enggak iya, gitu. Ada beberapa layanan seperti yang kami sediakan juga di Silklo yang sebenarnya sangat mudah digunakan, bisa di-setup dalam satu hari yang sama gitu ya, dan mulailah dari sana gitu. Karena, kalau kita udah mikirnya ribet banget gitu dari awal, kemungkinan besar mungkin konsumen kita juga bakal, ribet gitu menggunakannya. Jadi, bener, cari yang simple, nah tapi memang cari juga yang sebisa mungkin reliable dalam artian dia siap untuk, scale gitu ya. Jadi mmm, coba cek kesiapan, atau, kesiapan teknisnya, pengalaman sebelum-sebelumnya seperti apa gitu dari penyedia jasa yang ada gitu. Supaya jangan-jangan ternyata pada saat sudah digunakan, ternyata laku banget gitu. Nah tapi kemudian, gimana gitu, siap nggak gitu teknisnya untuk menuju ke sana. Dan kalau itu adalah physical goods gitu ya, kalau ternyata itu produk yang atau yang diberikan adalah sesuatu yang, fisik, misalnya barang produk yang benar-benar harus dikirim, maka pertanyaan berikutnya juga kita udah siap nggak gitu untuk kemudian melayani, permintaan tersebut. Kalau sebelumnya kita nggak pernah familiar dengan itu karena ya konsumen datang langsung ke toko, ambil barang mhm sendiri gitu ya. Sekarang mhm mhm. udah siap nggak? Kita udah ngerti nggak dengan jasa-jasa pergudangan, logistik yang bakal mendukung kegiatan tersebut. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin kita sekarang coba ambil contoh spesifik ya, Yes. by the way, teman-teman yang nonton mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa langsung taruh di live chat-nya, nanti, di segmen terakhir kita akan, Q&A bareng, Brian. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi kita ngomong contoh jasa dulu kali ya, Hmm. jasa pada saat ini jelas jasa bisa juga jasa yang mendukung agar mereka bisa menjual online dan segala macam. Hari ini Hmm. jasa mereka itu pada saat ini, cara memasarinnya kira-kira secara sosial media, secara, Hmm. mungkin lewat, message WhatsApp dan segala macam gitu ya. Ya. Dari pengalaman lu itu, apa ya yang mereka harus perhatiin dari segi Hmm. kayak musti segiat apa atau, Hmm. conversion rate-nya itu kayak gimana sih biasa kalau misalnya mungkin kalau nggak mereka kan bisa kayak, capek gitu ya kayak, "Oh Hmm. gua udah sebarin message-nya banyak nih kok nggak ada yang, datang ke gua," gitu ya. Ya. Itu konsiderasinya gimana ya, Brian? Oke, oke. Nah, di hal ini sebenarnya mungkin titik awalnya bakal mirip seperti pertanyaan tadi gitu ya. Gue bakal bilang bahwa pertama kita kenali dulu diri kita sendiri, produk Mmm, kita apa, yang kita jual ini apa gitu ya. mmm, Karena berdasarkan itu strateginya bisa beda. Contoh gini, kalau ternyata produk kita yang kita jual itu adalah produk yang hari ini memang lagi sangat dibutuhkan. Contoh mmm, adalah mungkin, produk-produk kesehatan, produk-produk, makanan gitu ya. Jadi mhm, hal-hal dasar yang memang hari ini top of mind banget gitu ya. Orang dari rumah maunya beli itu top of priority saat ini. Maka menurut gua ya maka, segiat mungkin kasih tahu bahwa kalian, bisa menyediakan, produk-produk tersebut dengan bersih, dengan reliable, eee, sampai ke, tempat, konsumen gitu ya. ya, Jadi fokusnya ke sana gitu bahwa make yourself exist gitu. Orang tahu bahwa lu bisa gitu ya. Tadinya misalnya contohnya kalau lu adalah, restoran atau ya, misalnya tadinya toko obat gitu ya. Nah, sekarang coba make yourself available, melalui semua channel, kasih tahu karena orang juga lagi nyari gitu ya. Jadi mmm, demand-nya lagi ada banget, so make the supply available, very well gitu.
Itu Ya, kalau seandainya produknya memang adalah produk yang hari ini lagi sangat ini dibutuhin gitu ya. dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain mungkin bisnis-bisnis kita juga ada yang nggak nggak semuanya kok kayaknya lagi dibutuhkan banget gitu ya. Hmm, Produk-produk yang hari ini misalnya mungkin produk-produk lifestyle gitu ya. ya. Itu kan produk-produk yang mungkin hari ini orang nggak kepikiran nomor satu untuk beli itu dulu gitu ya. Apalagi dengan tadi juga di awal Altona sempat mention tentang apa dampaknya terhadap ekonomi gitu ya. Jadi Ya, overall orang juga mungkin lebih hati-hati untuk spending saat ini. Jadi beberapa produk mungkin orang memang nggak top of mind mau mau beli sekarang banget gitu ya ya, dengan ya. kondisi seperti ini. Nah, kalau teman-teman berada di bisnis yang seperti itu, menurut saya hari ini bukan berarti bahwa digital tidak berguna gitu ya. Tetap Ya. kita sebisa mungkin masuk ke ranah digital sekarang. Nah, tapi mungkin saya ada dua tips gitu ya. Satu adalah kalau ternyata kita masih bisa reshape atau repurpose dikit produk kita sehingga lebih relevan untuk kondisi sulit saat ini. Contohnya gini, salah satu klien Circlo gitu ya, saya perhatikan ini salah satu local brand gitu ya. Biasanya mereka bikin pakaian, lifestyle gitu Hmm, ya, fashion ya. gitu. Tapi sekarang dengan kondisi hari ini, mereka tiba-tiba minggu lalu gue perhatiin gitu ya, menarik banget. Mereka mulai produksi hazmat gitu. Hmm, Kostum buat tenaga medis gitu ya. Jadi tenaga medis karena ya. mereka betul, karena mereka lihat, oke, gue punya skill-nya, gue punya asetnya untuk bisa produksi hal tersebut. Nah, ini ide yang bagus banget menurut gue. Jadi gue perhatiin repurpose atau shift-nya ini pas gitu ya dengan kondisi seperti saat ini. Contoh lainnya, ada juga produk yang tadinya kuliner gitu ya, apa F&B gitu ya, yang tadinya mungkin lebih lebih ke ranah lifestyle. Jadi apa makanan yang specialty lah gitu ya, yang harganya juga mungkin lebih premium. Nah, tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, dia berubah menjadi seperti catering gitu ya. Jadi apa harganya lebih rendah, terus kemudian makanan-makanan mungkin lebih makanan-makanan sehari-hari yang memang kita bisa konsumsi setiap Hmm, hari gitu ya. Jadi betul. ini juga sama gue rasa teknik repurpose atau shifting yang jadinya pas gitu untuk kondisi seperti sekarang gitu ya. Nah, Betul. itu tips pertama. Tips kedua adalah kalau memang sulit untuk menuju ke arah sana, jadi memang memang kondisinya adalah ini produk tersier yang tidak jadi hot demand hari ini, maka pada saat kita masuk ke ranah digital, mungkin eee, lebih fokus ke bikin konten-konten soft selling yang menarik gitu ya. Jadi kita sadari dulu bahwa hari ini kalau kita hard selling gitu ya, orang juga nggak lagi mikirin itu gitu. Jadi kalau kita bilang, Ya, "Oke, beli ya," contohnya, I think kalau seandainya kita bilang paket wisata gitu atau apa gitu ya, gue rasa kalau hari ini ya dengan physical distancing, terus nggak boleh mudik juga gitu ya, orang juga susah nggak ya. nggak fokus untuk kemudian langsung, "Oke, beli sekarang," gitu. Tapi Iya, ya. mungkin kalau kita bisa kasih konten-konten bagaimana mungkin indahnya alam kita di luar Hmm, sana, sekarang branding, bu branding ya. betul gitu ya. Ya, Jadi soft selling seperti itu orang bisa konsumsi dengan baik, orang seneng, atau apalagi sekarang kan orang dengan ada di rumah terus, dia juga bakal lebih sering konsumsi konten digital gitu ya. wah, Nah, gila, bener banget. tapi tidak terasa nanti pada saat saatnya sudah tiba gitu untuk produk kita bisa diadopsi lagi, bisa dibeli lagi, kita udah jadi top of mind gitu. Hmm. Iya nih, kayaknya berasa banget nggak sih kalau dari gue sih berasa banget, di mana mungkin sebelumnya nih, sebelum situasi kayak gini, orang bilang mungkin digital tuh penting-penting nggak penting gitu ya. Tapi Hmm, sekarang kayak platform-platform buat sharing video, right? ya, Platform-platform untuk menjalankan website kan, ya, itu jadi bisa langsung kelihatan tuh hmm, impact-nya, ya kan. Tadi betul, meskipun kita bilang dari segi dine in, right, yang ada resource ya, open table itu dilihat bahwa menurun, ya kan. Tapi hmm, sekarang jelas dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, ya kan, nggak ya, cuma di Indonesia doang dan di mana-mana, itu ya, menjadi sangatlah penting. Dan betul, tadi mungkin yang Brian bilang soal repurpose gitu ya. Jadi kayak tadi juga contohnya Lipo Mall sama Bluebird gitu kan. Bluebird ya, juga me-repurpose armadanya mereka, ya kan, ya, untuk juga bisa menganterin barang-barang ke rumah-rumah gitu kan ya. ya, Itu juga salah satu contoh repurpose. Jadi kayaknya kalau dari yang di-share sama Brian, para pebisnis sekarang harus lihat aset dan kekuatan yang kita ada masing-masing itu apa, ya ya, kan? Dan disitulah kita harus bisa memikirkan strategi yang baru untuk bisa tetap relevan ke
kebutuhan-kebutuhan konsumer pada saat ini gitu ya Brian ya. Betul, persis. Nah, kalau misalnya lu lihat ya dari perkembangan yang ada kan, jadi kan Circlo itu udah ada cukup lama dan meng-encourage para pebisnis untuk juga mendigitize platform mereka atau bisnis mereka gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat ya trendingnya ya, eee, gimana nih kalau misalnya ke depannya Hmm. pada saat ini juga kita percaya bahwa untuk saat-saat ini daripada kita coba menjual aja gitu ya, mungkin bisa Hmm. nge-build branding, Hmm. pelajari hal yang baru. Hmm. Gimana tuh caranya belajar? Bagi mungkin dalam beberapa minggu ini mereka bisa pelajari, mereka bisa cari tahu lebih lagi gitu ya, agar Hmm. mereka siap begitu, kesempatannya datang. Hmm. Oke, oke. Mmm, Dalam hal ini oke, jadi mungkin, buat teman-teman atau pebisnis-pebisnis yang saat ini belum, familiar gitu ya, jadi Hmm, oke, setelah mendengarkan ini, oke, keinginannya udah lebih, iya, nyata lagi gitu ya, oke, we have to go digital gitu right now. Tapi kemudian masih, kurang di aspek mungkin, pengetahuan atau kemampuan, gimana sih gitu ya. Yang pasti pertama adalah menurut gua, eee saat zaman sekarang, jadi termasuk belajarnya itu sendiri tuh bisa dari rumah gitu ya. Jadi mmm, konten-konten di luar sana kalau kita googling gitu ya, misalnya contohnya gimana sih, setup, sosial media yang bagus buat bisnis kita, gimana sih digital marketing, gimana sih buat toko online, gimana sih, masuk ke marketplace dengan baik gitu ya, itu sebenarnya tersedia sangat luas sekali gitu. Dan kami sendiri dari Circlo gitu ya, yang memang, dari hari awal, 7 tahun yang lalu sampai sekarang, misinya yaitu adalah untuk membantu brand berjualan online. Kami juga di masa-masa seperti ini lebih aktif juga mengadakan kelas-kelas gitu ya. Jadi seminggu 2 kali kami oke. mengadakan kelas online gratis, Mana tuh? melalui Instagram kami. Jadi di Instagram Circle Solution, itu kami memberikan kelas-kelas gitu ya seminggu 2 kali, memang ditujukan khususnya adalah kepada pebisnis-pebisnis yang saat ini mungkin baru belajar atau, lagi belajar meningkatkan, digital presence mereka, Ya, gitu. ya. Jadi, itu sih mungkin dan kami sendiri mmm, di Circlo juga tadi mungkin kalau, dikaitkan sedikit dengan repurpose gitu ya, kita juga sekarang, dalam, saat-saat seperti ini lagi, menggodok juga beberapa, plan yang di luar dari bisnis as usual kami gitu ya, di mana kami bisa gunakan teknologi kami untuk membantu lebih jauh lagi, lebih sesuai lagi dengan konteks yang seperti saat ini. Contohnya misalnya mungkin untuk lebih banyak fokus ke produk-produk kesehatan, lebih banyak Mmm, fokus ke, produk-produk yang bisa membantu tenaga medis gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga adalah memberikan beberapa, diskon, ya, memberikan beberapa potongan harga untuk pebisnis atau khususnya SMI yang baru mau masuk ke ranah digital. Contohnya adalah penggunaan website di toko, di Circlo gitu ya. ya. Dari harga normalnya kami sudah berikan diskon dan juga, kebetulan kalau dengan, produk atau, layanan OCBC juga, kepada nasabah OCBC kami kan memberikan juga, promo untuk 2 bulan pertamanya gratis gitu. Jadi Oh, ya bagus teman-teman banget. supaya teman-teman pebisnis yang mau mulai gitu ya, bisa fokus di belajar bagaimana masuk ke Mmm. digitalnya tanpa harus mungkin terlalu khawatir dengan, biaya-biaya di awalnya, Iya, seperti itu. bener banget tuh. Jadi, teman-teman yang nonton nih, coba ya follow Instagram-nya Circlo, ya Ya, kan. Nanti nggak usah takut, belajar aja dulu. ya, Nanti kalau misalnya mau langsung subscribe, ya kan, kalau misalnya buka tabungannya bisa langsung dapat 2 bulan gratis tuh katanya ya. ya, Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Tadi kita dari tadi hmm, ngomongin dari segi pebisnisnya gitu ya, tapi yes, ternyata, ada yang concern juga nih, hmm, gimana kalau misalnya konsumennya yang gaptek? Dan hmm, itu edukasinya gimana ya? Mungkin, memang mungkin nggak bisa sendiri aja gitu ya, tapi hmm. kira-kira menurut Brian gimana caranya menanggulanginya? Oke. Jadi kalau menurut saya, betul. Jadi kalau ngomongin konsumennya yang gaptek gitu ya, di situlah kita mungkin bisa memainkan dengan baik, pilihan-pilihan dari channel yang tadi saya sempat sebut di awal gitu ya. Mmm, Pilarnya e-commerce itu kan ada brand.com, ada marketplaces, terus kemudian juga ada sosial media. Jadi, kita perlu bisa jeli melihat konsumen kita ini tepatnya di kesiapan yang mana gitu ya. Contohnya gini, kalau ya, misalnya paling memang kita rasa, aduh konsumennya ini benar-benar
kebanyakan belum digital banget gitu ya, Hmm, masih kebanyakan agak dalam tanda kutip tradisional gitu gaptek ya. gitu ya. Iya. Maka mungkin kita bisa mulai dari yang paling simpel itu adalah melalui sosial media gitu ya. Paling simpel banget deh, pokoknya yang penting kasih tahu bahwa bisnis kita tetap, ada, terus kemudian, masih tetap beroperasi, masih bisa mengirimkan produk, bisa tetap memberikan layanan, terus kemudian kalau perlu maka kontak lewat, WhatsApp, misalnya gitu Ya. ya, melalui chat, itu kan paling simpel gitu ya, dan saya rasa ini adalah hal paling dasar yang harusnya, kebanyakan orang bisa deh kalau seandainya cuma sekedar chat aja gitu melalui Ya. aplikasi WhatsApp gitu, dan di mana itu juga, apa, buat, sisi, penjualnya juga simpel gitu ya, mungkin itu bukan teknologi yang harus dipelajari banget gitu untuk bisa Udah digunakan sehari-hari untuk deh ya bisnis. gitu ya. Betul. Nah, cuman tadi kalau dikaitkan juga dengan poin saya mengenai bahwa perlu berpikir lebih jauh juga nih kalau kita dimulai dengan yang simpel, tapi kemudian ini kita memilih teknologi atau memilih layanan yang juga bisa scale nggak nantinya gitu. Nah, contohnya kalau di, Silklo gitu ya, kami juga membantu SMI-SMI yang ada di kami itu sekarang dengan teknologi baru di mana, WhatsApp itu di belakang layarnya untuk admin atau untuk penjualnya itu bisa lebih efisien lagi karena ada e-commerce, integrasi terhadap katalognya gitu ya. Betul. Jadi, Nah, betul. apa, kalau misalnya sebelumnya mungkin harus, apa, harus harus cari dulu produknya, cari dulu fotonya, terus Mhm, kemudian dikirim mhm, lewat chat. Nah, sekarang mhm. kita punya semacam teknologi yang bisa membantu supaya sebenarnya chat application kita ini terhubung langsung dengan, inventory-nya kita. Nah, jadi Wah, ini salah satu cara gitu ya yang kami bantu gitu. Nah, tapi balik ke pertanyaannya tadi bahwa bisa dimulai dari, hal-hal sederhana seperti itu gitu. Nggak iya, perlu langsung, "Wah, kayaknya canggih banget ya, harus pakai iya, teknologi yang luar biasa." Dan iya, yang kedua sebenarnya yang menarik juga adalah kalau buat teman-teman yang, mau mulai digital, bisa juga mungkin memperhatikan bagaimana bisa mulai lewat marketplace gitu ya. Karena di betul, marketplace itu mungkin memang bukan konsumen kita gitu ya, tapi, itu udah ada konsumen gitu. Walaupun bukan konsumen kita, tapi udah ada potensi konsumen gitu ya, betul, betul. yang kalau kita kemudian masukkan produk kita ke sana, itu ada kemungkinan bisa membeli produk kita juga, gitu. Benar. Wih, Jadi, kalau saya lihat itu, jadi bisa mulai dari hal-hal yang, simpel dulu. tadi jadi dibilang bahwa, di WhatsApp-nya sekarang bisa langsung integrasi, sama inventory-nya gitu ya, Brian, ya? Betul Wah, betul. gila. Itu jadi cukup menarik sekali ya, bagi orang-orang yang mungkin, kalau dibilang gaptek gitu ya, hari ini semua Ya juga kayak dari mama saya dan segala macam, semua ya juga tahu cara pakai WhatsApp gitu ya. ya, betul Jadi, betul kalau banget. misalnya memang cara jual belinya bisa langsung lewat WhatsApp gitu ya, terus Ya, mungkin, kalau mau tahu lebih lanjut bisa dikasih link ke website dan segala macam, jadi harusnya ya, nggak terlalu ini ya, nggap terlalu masalah kali ya? betul betul betul. Iya. Dan juga kalau misalnya kita lihat, pada hari ini, dari segi gaptek gitu ya, dengan adanya, aplikasi-aplikasi yang sudah super app gitu ya statusnya ya, Mmm, Gojek, mmm, Grab, dan segala macam. Mungkin bisa dibilang, masyarakat Indonesia juga sudah mulai, lebih mengenal gitu ya, mmm, caranya gimana sih pembayaran pun sekarang semuanya serba online, serba QR betul gitu kan ya. betul Jadi kalau misalnya dibilang bahwa untuk sekedar berjualan di WhatsApp, harusnya udah bisa beres kali ya? Untuk betul. mungkin untuk 90 atau 95% dari kalangan masyarakat kali ya? Betul betul, saya bakal bilang seperti itu. Gitu Bahkan ya? sebenarnya sekarang dengan perkembangan marketplace yang sedemikian kencang dan kemudian ada super app super Benar, app yang benar. tadi udah disebut juga, Mmm, sebenarnya bahkan untuk benar-benar beli melalui toko online pun sebenarnya saya rasa hari ini sudah hal yang, sangat lumrah dan kebanyakan orang sudah bisa gitu. Dari mmm. data kami yang kami peroleh juga sebenarnya, tahun lalu kami sempat melakukan riset gitu ya, hasil risetnya bisa ditemukan juga di website kami gitu ya, Oh, oke. eee, bahwa, mayoritas penduduk Indonesia sebenarnya sudah pernah belanja online dan mereka Online yang ya? Oh, betul, dan yang mereka berbelanja online ini sebenarnya sudah cukup familiar dengan itu. Kenapa? Karena mereka nggak cuma coba sekali gitu ya, pas lagi kepepet butuh banget maka beli online gitu ya. Tapi rata-rata pembeli online di Indonesia itu belanja, eee, rata-rata gitu ya 2 sampai 3 kali, setiap bulannya gitu. Nah, ini kita mmm, bicara rata-rata gitu seluruh orang gitu, tapi benar, 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 benar. apalagi kalau konsumen-konsumennya mungkin di kota-kota besar itu jauh lebih besar lagi dari itu. Dan dari pemasukan atau income-nya pun, sudah double digit ya, lebih dari 10% hingga sekitar 15% itu dari income mereka sebenarnya sekarang spending-nya juga melalui, digital gitu. Jadi kalau Mmm, ngelihat dari data tersebut ya sebenarnya bagi menurut saya kepada semua sekarang atau pebisnis yang ada, yang mendengar di hari ini, nggak perlu takut, konsumennya udah siap gitu. udah Malah siap gitu mungkin ya?
Andanya siap kitanya nggak harus gitu ya? siap. Iya betul, pebisnisnya nih yang siap atau enggak gitu untuk capture keadaan ini. Kesempatannya gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya, dari pada masa masa kayak gini, right, Mhm. dan kita bilang konsumennya udah siap, right, dan kita Mmm. harus persiapkan gitu ya. Misalnya misalnya kalau misalnya si para pebisnis ini pada hari ini dia, untuk menjual barangnya mereka masing-masing, tadi kita udah rangkumin soal dia mesti build branding-nya dia, right, dia Ya, juga punya tools yang tepat kan, agar mereka bisa tahu gimana sih caranya mem-fulfill jasanya atau pengiriman barangnya gitu ya. Tadi ya, juga sempat dibicarakan cara marketingnya kalau pakai, platform-platform seperti Circlo, bisa melalui WhatsApp gitu ya, di ya, mana konsumennya pun udah siap gitulah mau jual beli pakai betul. WhatsApp juga ya kan. Ya. Dan secara pembayaran itu juga langsung di-settle di dalam Circlo gitu Brian ya? Betul, betul. Jadi, oke, kalau bicara sedikit tentang apa yang kita lakukan di Silklo gitu ya, Ya, sekali lagi misi kami kan adalah membantu brand berjualan online. Jadi klien-klien kami adalah, pebisnis, pemilik brand, merchant gitu ya, yang kemudian ya, memanfaatkan segala, cara untuk masuk ke, e-commerce. Baik itu, e-commerce. website gitu ya, kami bisa membantu membuatkan website, dari yang, sederhana, yang bisa dilakukan bahkan di hari ini juga, hingga website yang kompleks, kalau mungkin kliennya itu adalah, klien yang, enterprise, Ya, kami bisa lakukan itu. Terus kemudian kedua, juga kami bisa membantu masuk ke marketplace gitu ya, di mana marketplace kan saat ini banyak pilihannya, betul. eee, mungkin ribet juga kalau kita perlu urus inventory dan ordernya dari setiap marketplace satu persatu, maka kami punya teknologinya juga, kami punya jasanya, bahkan sampai ke pergudangan dan, Mhm, marketingnya juga gitu ya. Eee, Kemudian yang terakhir juga yang tadi saya sebutkan mengenai sosial media gitu ya, bagaimana teknologi kami juga toko online, yang kami buatkan ini bisa terintegrasi langsung dengan, WhatsApp, sehingga kalau konsumennya masih sulit mungkin untuk disuruh belanja sendiri melalui, website, mereka masih mau ngobrol gitu ya, maka bisa dilayani juga secara efisien melalui chat application. Nah, jadi, itu cakep. yang kami lakukan gitu ya dan, dengan klien sendiri sih macam-macam juga kan klien, kesiapannya untuk masuk, e-commerce. Ada Mhm, yang memang, datang ke kami hanya dibantu secara teknologinya aja, jadi artinya mungkin ini teman-teman SMI yang kebetulan barangnya juga ada di rumah, terus kemudian bisa, di-packing dan kemudian bisa dikirim sendiri gitu ya, terus kemudian bisa dioperasikan sendiri juga, foto produk sendiri, marketing sendiri. Maka datang ke kami hanya, melayani secara teknologinya aja gitu ya, kami berikan jasa teknologinya aja. Tapi juga ada beberapa klien-klien, yang datang ke kami dengan, permintaan untuk kami layani atau lakukan sepenuhnya, operasi e-commerce-nya gitu. Jadi seperti kami yang, menjadi distributor atau jalanin retailer, gitu. untuk, ranah online-nya gitu ya. Jadi Mhm, kami, siap melaksanakan itu semua. Nah, buat teman-teman mungkin yang mendengar di hari ini juga, mmm kalau masih bingung gitu ya, sebenarnya teman-teman di Siklus sekarang dengan kondisi seperti ini juga, saya sudah bicara dengan tim juga untuk bisa siap memberikan konsultasi gitu ya. Jadi, mmm, kalaupun memang teman-teman mungkin masih bingung gitu ya, bisa datang ke kami, bisa bicara melalui sosial media kami, atau melalui live chat kami, atau mungkin bisa menghubungi, di website kami atau email, tim kami siap untuk bisa memberikan, sedikit analisa tentang bisnis yang teman-teman laksanakan dan bagaimana mungkin kami bisa, bantu. jadi tadi bisa follow IG-nya, dapetan edukasi gitu ya, Ya, pembelajaran yang baru, bisa ke ya, circlo.com-nya, terus bisa ya, langsung kontak lewat email atau live chat, ya, kalau pengen dengar lebih lanjut gitu ya. Nah, betul, mungkin betul. sekarang kita ke Q&A kali ya, ini udah ada Ya, cukup, beberapa pertanyaan yang ada gitu ya. ya, Oke, pertamanya ini tanya nih dari Mbak Bianca ya. ya, Mas Brian mau tanya dong, kalau company Circle sendiri bisa mhm, membantu brand seperti apa ya Mas ya? Tadi memang sudah dijelasin ya kan, kebetulan udah dijelasin, ya, tapi jadi mungkin, quick rangkumannya aja kali ya buat Mbak Bianca ini? ya. Atau mungkin biar lebih jelas kasih contoh kali ya. Jadi, Hmm, hmm, hmm. kami di Circlo bantu segala macam brand, baik itu dari, local brand, SMI gitu ya, yang kebanyakan mungkin awal-awalnya jualan lewat sosial media juga, Ya, misalnya di Instagram gitu ya, jual, makanan atau jual pakaian, terus kemudian pada saat mereka mau scale up gitu ya,
mereka merasa, aduh kalau satu persatu harus dilayani, pembayarannya juga harus dicek satu persatu, ribet banget, maka mereka mungkin bisa masuk ke website toko online. Dan di situ kami bisa bantu setup websitenya dengan mudah, dan juga dengan harga yang terjangkau. Nah itu Hmm. contohnya buat teman-teman yang SMI. Ya. Buat tapi di sisi lain kami juga melayani juga brand-brand besar, brand-brand nasional maupun multinasional gitu ya, yang di mana mungkin sebelumnya mereka punya jalur distribusi melalui distributor, melalui grosir, melalui toko-toko, melalui supermarket. Tapi sekarang dengan pergeseran ke digital juga, apalagi sekarang dengan kondisi physical distancing juga, itu Ya. kayaknya banyak sekali bantu brand-brand baik dari kategori consumer product, FMCG, maupun kategori lifestyle yang memfokuskan dirinya ke ranah digital. Dan untuk teman-teman yang di segmen ini, bisnis-bisnis nasional atau multinasional seperti ini, kami melayani juga dari teknologinya, jadi setup toko online-nya, baik itu toko online standalone ataupun toko online di marketplace, itu Hmm. kami bantu buatkan hingga strategi marketingnya, sampai ke pengiriman barangnya juga. Sehingga buat teman-teman produsen atau pebisnisnya itu tinggal mengirimkan barangnya ke gudang kami dan kemudian sisanya hingga sampai ke konsumen itu Oh, adalah beres gitu ya. yang kami bantu gitu. Jadi itu mungkin contoh-contohnya ya. Cakep, cakep. Nah, tadi ini juga ada Mbak Natasha ya, Ya, bertanya, kalau saya hari ini punya usaha wedding planner. Wah, ya, ini yang berat nih kayaknya wedding ya. planner nih. Oke, Saat ini dia bilang ya, kehilangan banyak job gitu ya, dan yes. dia bilang jujur bingung nih cara nyampe inovasi supaya go digital tuh jadi gimana ya gitu ya Pak, Mas Brian ya, Hmm, pertanyaan. hmm. Oke, Jadi oke. mungkin konteksnya memang, situasi seperti ini pasti banyaklah wedding-wedding yang ditunda dan segala macam Betul, ya. betul, Jadi mungkin kita harus, berpikir cukup keras nih, gimana nih penanggulangannya, Brian? betul, betul. Oke, bener banget ya. Jadi dan mungkin ini salah satu contoh kasus yang tadi saya sempat dibicarakan di awal bahwa kan beda-beda produk, beda-beda jasa, beda-beda strateginya ya. Dan ini Hmm, kebetulan mungkin salah satu kategori yang sangat sulit ya di kondisi ya, seperti saat ini gitu kan. Karena betul. yang namanya wedding apa physical presence-nya itu penting sekali gitu kan. Ya, benar, benar, Bahkan benar. memang Nggak bisa virtual wedding ya? Atau kayaknya udah ada deh? nah, itu kemarin saya sempat baca sih, ada Ya kayaknya ada di ya, berita kayaknya gitu ya. Iya, ada berita, tapi saya nggak tahu juga sejauh mana mungkin orang, sejauh mana. bisa adopsi itu. Mungkin kebanyakan juga, untuk wedding mungkin memilih untuk menunda ya dibanding mungkin, Iya, virtual, pasti kecuali mungkin, mendesak, tapi pasti. oke kembali ke, gimana strateginya kalau menurut saya mu untuk ini kayaknya sih kemungkinan besar kita seperti tadi saya bilang nggak bisa langsung hard sell, nggak bisa berharap accept the fact bahwa hari ini saya rasa nggak bisa menggantungkan diri pada, peluang untuk Hmm, terus, dapat revenue dari, wedding gitu ya, karena betul, wedding-nya pun pasti drastis turun sekali gitu ya. Tapi betul. saya rasa mungkin talenta atau skill yang, yang dimiliki oleh tim Anda gitu ya, sebagai, bisnis di bidang wedding ini, mungkin coba dilihat gitu ya, skill dasarnya itu sebenarnya apa sih? Mungkin apakah itu, kreativitas dalam membuat acara, apa itu adalah, mungkin ada jual produk-produk Yang baru tertentu gitu ya. yang mungkin kalau kita ubah dikit itu mungkin bisa jadi produk-produk yang berguna saat ini. Jadi kalau saya lihat sih mungkin ini jadi memang harus mundurnya agak beberapa langkah ke belakang, lihat basic-nya banget, skill atau talenta dari, Anda atau tim Anda sendiri itu apa ya gitu. Dan hari ini mungkin mau tidak mau, mungkin perlu bisa melakukan atau memberikan jasa atau produk lain gitu yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, Hmm, tapi tentu kalau saya rasa passion tetap ada di wedding gitu ya, toh juga nanti kita sama-sama yakin bahwa, masa sulit ini akan berlalu, ya, orang kemudian akan, akan bisa, melakukan lagi kegiatan, wedding dengan, baik gitu ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah 2 hal, satu dari sekarang jangan sampai di saat seperti ini kemudian orang berasumsi, "Wah bisnisnya kok kayaknya udah nggak ada ya?" Gitu. hmm, Jadi, keep good presence gitu ya, bikin, konten-konten yang mungkin bukan hard sell gitu ya, tapi bisa betul. terus, menjaga diri kita ada jadi top of mind gitu ya di konsumen kita, itu baik Ya, gitu, itu satu gitu. Kedua adalah yang perlu hati-hati juga adalah gini, kalau hari ini semua orang nunda wedding,
terus kemudian katakanlah 3 bulan dari sekarang ternyata persoalan, wabah ini selesai gitu ya. Maka yang ditunda 3 bulan ini kan bakal tiba-tiba, Iya, benar, eee, benar. jadi, terjadi gitu kan, dan itu jadi bayangannya nggak akan langsung, kemarin ini saya ada di salah satu kelas yang diadakan di Sirklo juga gitu ya, salah satu pembicaranya mengatakan bahwa jangan dilihat bahwa yang bisnis yang tadinya mungkin sekarang drop banget ini, besok itu bakal naiknya pelan-pelan. Beberapa Betul. hal itu bisa jadi naiknya itu nanti bakal tiba-tiba melonjak banget Melonjak gitu. gitu ya. Iya kan? Justru kita Udah harus persiapkan diri Benar, gitu ya. udah sehat, udah boleh wedding semua. Wah, tiba-tiba Iya. satu Wah. weekend tadinya wedding rata-rata 3 mungkin jadi ada 30 gitu kan, karena udah ketunda dari Iya, tadinya gitu kan. Nah, jadi benar 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 kita benar. sesiap apa menuju ke sana gitu, Iya, perencanaan kita seperti apa menuju ke sana, betul sehingga pada saat itu terjadi, kita nggak kehilangan momentumnya juga. Mungkin itu betul. saya Jadi rasa yang bisa dilakukan. positive mindset dan growth mindset itu ya untuk persiapin Iya, setelahnya gimana nih, gue mesti betul, siap. Nah, ini betul. dilanjut lagi nih. Dibilang, kalau misalnya, perusahaan jasa dia dia Mbak Tina nih menjalankan perusahaan jasa, ingin Ya, mempunyai website, lebih ya. baik hire agency atau lebih baik belajar sendiri. Nah, itu gimana tuh? Oke. Mmm Kalau saya bilang tergantung ke, kondisinya hari ini ya dan, Hmm, sekompleks apa kebutuhannya. Kalau seandainya kebutuhannya masih cukup sederhana dan memang, punya waktu juga, apalagi hari-hari ini kan harusnya teman-teman punya waktu juga di rumah gitu ya, bisa belajar, saya bakal sarankan bahwa ada baiknya kalau teman-teman bisa belajar melakukan, belajar teknologi untuk setup hmm, toko online ini sendiri gitu ya. Dan sebenarnya di luar sana termasuk di Sirklo juga sudah banyak layanan-layanan yang mana teman-teman sebenarnya bisa melakukan men-setup website-nya sendiri dengan mudah tanpa harus mengerti programming, atau IT sama sekali, ya, gitu. betul. Jadi, kalau saya sih bakal sarankan ke sana. Tapi kalau memang kebutuhannya cukup kompleks, kebutuhannya mungkin ada aspek-aspek yang, butuh konsultasi juga seperti misalnya desainnya, branding-nya, itu mungkin bisa juga, ke teman-teman agensi. Hmm, Ya, oke, bener banget. Terus ini ada lagi, kalau mau nanya nih, Mbak Bianca lagi tuh ya, ya. kalau misalnya mau setup company-nya, kalau mau setup company untuk switching ke digital, kira-kira Ya, prosesnya makan waktu berapa lama tuh? Wah, pertanyaan bagus tuh. mmm, oke, Setup-nya berapa lama? ya, mmm, ini tergantung produknya apa gitu ya, tapi kalau saya sih bakal bilang sejauh ini pengalaman di Sirklo, menghadapi klien-klien yang tadinya belum digital gitu ya, atau mungkin digitalnya baru minim banget, mmm, itu range-nya bisa dari ada yang dalam waktu hitungan hari gitu ya, karena produknya udah siap, foto-fotonya udah siap, plan-nya juga udah siap, terus kemudian tinggal setup aja, itu sebenarnya hitungan hari juga bisa, sudah bisa Hmm, jalan gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin memang yang butuh waktu lebih lama gitu ya, tapi itu selama-lamanya pun kebanyakan dari, klien-klien kami, bahkan klien-klien multinasional gitu ya, dalam waktu 1 bulan sebenarnya mereka dari mulai ketemu kami, agreement hingga sampai go live gitu ya, dapat pembelian itu bisa, dalam waktu 1 bulan saja gitu. Jadi hitungannya saya rasa range-nya mungkin dari hitungan beberapa hari sampai 1 bulan lebih, itu sebenarnya, cukup. dan kebanyakan itu memang persiapan materi-materi kreatifnya, kayak gambarnya dan segala macam kali ya, Bray, ini? Betul betul betul. Hmm, Jadi, kan kalau ngomongin, e-commerce gitu ya, digital gitu ya, yang orang bisa lihat kan itu, utamanya kan orang, bisa lihat dari visual dan hmm, dari, tulisan gitu kan. Jadi 2 komponen itu yang paling perlu disiapkan, yang mana mungkin buat teman-teman offline, ini 2 konten yang mungkin perlu dikejar gitu ya. Hari ini mungkin kebanyakan kan biasanya kalau buka toko aja gitu ya secara offline, ya udah barangnya ada di sana dan orang bisa langsung lihat di sana. Kita nggak terlalu punya mungkin aset-aset seperti foto produknya atau, deskripsi tentang produknya. Nah ini, itu mungkin persiapan yang dibutuhkan gitu buat teman-teman yang kalau tadinya benar-benar offline banget. hmm. Nah, ini ada yang nanya nih, kayak ini saya coba rephrase ya. Jadi kayaknya dia bertanya, Mhm, kan sekarang krisis ini semua orang juga pasti karena social distancing atau physical distancing, semua orang pasti mau digital kan. iya Kalau semuanya kondisinya udah balik ke normal, iya, punya pendapat nggak, orang-orang bakal tetap digital atau semuanya balik ke normal, benar-benar normal gitu? mmm, oke, gini, kalau kalau saya sih percayanya gini, yang pasti pertama the digital wave itself gitu ya,
perkembangan atau gelombang masuk ke ranah digital itu sebenarnya sesuatu yang inevitable, sesuatu yang memang sudah terjadi. Jadi Yap, terlepas dari kondisi kita hari ini, wabah yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi memang itu grafiknya meningkat terus, penetrasi internet meningkat terus, adopsi transaksi online naik terus gitu ya. Jadi itu memang sebenarnya kita udah on the way, lagi naik ya, ke sana. benar, Nah, betul. apa yang situasi ini berikan itu simpelnya kita bisa bilang katalis gitu ya. Jadi percepatan gitu. Jadi grafik yang tadinya mungkin naiknya pelan-pelan, sekarang semua dipaksa untuk cepat-cepat belajar gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang abnormal dalam artian sebenarnya sih tadinya perkembangannya nggak ada gitu ya. Cuman Hmm, karena ada wabah sementara temporer begitu tapi kemudian nanti bakal turun lagi. Enggak. Saya yakin ini sebenarnya grafik yang memang tadinya harusnya meningkat, terus gitu ya. cuman tadinya mungkin itu harus terjadi dalam waktu bertahun-tahun Ya. gitu ya. Karena orang mager gitu ya, baik konsumen maupun penjualnya gitu ya. Tapi sekarang karena kondisi ini dipaksa cepat-cepat belajar yang tadinya terjadi 2 tahun atau lebih, mungkin bisa jadi sekarang dalam waktu hanya 2 bulan atau bahkan 2 minggu gitu. Dan ini sesuatu yang saya rasa terbukti juga, kalau kita pelajari sejarah dulu di mana, di Cina, platform-platform seperti, yang Alibaba miliki, seperti yang, JD miliki, itu di Cina dulu, mendapatkan, dorongan yang, cepat pada saat terjadi, pandemi, SARS, dan setelah pandemiknya selesai pun itu Terus nggak gitu kemudian ya, turun, nggak tapi turun. terus meningkat, betul. Mhm. Betul betul. Nah, katanya time-nya udah mau habis, tapi mungkin Ya, pertanyaan terakhir gitu ya. ya, Ini, ditanya dari sisi OCBC NISP, gimana perbankan membuat strategi di tengah pandemi, dan krisis ekonomi? Tadi mmm, seperti yang kita share kali Brian ya. Jadi, ya, OCBC NISP men-support, bekerja sama dengan Sirklo, memberikan, 2 bulan layanan Sirko gratis, ya kan, ya, kalau Anda, sebagai, buka tabungan baru gitu ya, di ya, OCBC NISP. ya, Itu untuk nasabah yang layanan Nyala Bisnis, ya kan. ya, Dan di Nyala Bisnis ini buat kasih tahu juga, asuransi jiwa juga tidak kasih secara gratis, ya, cover-nya sampai 500 juta termasuk resiko COVID-19 ini, gitu. mmm, Untuk nasabah perorangan, di mana kalau saldo gabungannya sudah mulai 1 juta itu bisa bebas biaya admin, ya kan. ya, 10 kali bayar transfer online dan tarik tunai ATM 10 kali juga di mana aja gratis gitu ya. Dan untuk bisa menjalankan juga pembayaran dan pembelian 10 kali gratis di One Mobile dan internet sampai 30 April ke depan ini gitu. Nah, nggak lupa juga untuk nasabah SMI kita juga memberikan relaksasi ya kan yang sudah juga diarahkan oleh OJK bagi SME-SME yang terdampak gitu. Nah, jadi memang dari Sirklo mereka mengenable para pebisnis untuk menjalankan bisnisnya masing-masing sekarang secara digital ya. Dari OCBC NISP, dari segi perekonomian juga kita mengerti sekali kondisi nasabah kita pada saat hari ini dan kita memberikan banyak relaksasi dan banyak juga benefit-benefit yang harusnya cukup relevan bagi semua yang nonton pada hari ini gitu. Mungkin sampai itu aja, Brian. ya, Terima kasih banyak untuk waktunya ya ya, hari ini. Semoga kita udah makan siang semuanya dan kita bisa beristirahat setelah ini. ya, Tapi penting banget tuh. setelah TTB Mhm, live stream-nya udah jalan ya, kita ya. jangan selalu begadang tiap hari lah. Ya, betul betul betul. Penting banget tuh. Dalam kondisi seperti ini jaga kesehatan, jadi bukan Benar. cuma karena, yang seperti tadi saya sebut di awal, this is going to be a long fight, jadi build the stamina, Yes, produktif dan itu datang dari kesehatan juga, kesehatan diri dan kesehatan mental yang baik. Jadi betul. mudah-mudahan semua teman-teman yang nonton ini juga bisa menyiapkan diri seperti itu. Nah, supaya tetap mirip sama conference biasa ya, kita Ya, disuruh foto dulu nih, Brian. Yuk kita boleh. bareng-bareng Oke. ya. Ya ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you banget, Brian, untuk Sip. waktunya. Sampai Oke. ketemu lagi ya. Thank you, Yuk, Altama. take care.